Halo football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 7 November 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami football lovers. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong terus menggoda PSSI. Arsitek berusia 50 tahun ini masih ingin membawa David Maulana dan kawan-kawan ke Korea Selatan. Setelah pemusatan latihan di Prancis pada Desember 2020 sampai Januari 2021 batal, PSSI masih merumuskan lokasi pengganti. Belanda dan Jepang disebut-sebut sebagai kandidat tempat pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Namun, Shin Tae-yong berharap PSSI juga mempertimbangkan Korea Selatan sebagai lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Dia juga menggaransi tim berjuluk Garuda Muda ini akan menghadapi lawan uji coba yang berkualitas di negeri ginseng. Saat diwawancara oleh media Korea Selatan Keihan, Shin Tae-yong pun mengatakan, "Saya akan mengasah keterampilan para pemain Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan." Shin Tae-yong bukan sekali ini saja meminta PSSI untuk menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan. Sebelumnya ia mengajukan nama negeri ginseng sebelum PSSI memilih Kroasia sebagai tempat menimba ilmu Garuda Muda pada Agustus sampai Oktober 2020. Adapun kecil kemungkinan Timnas Indonesia U19 berlatih di Korea Selatan. Pasalnya, negara tersebut memberlakukan karantina selama 14 hari untuk kedatangan dari luar negeri. PSSI jelas menganggap peraturan itu terlalu membuang-buang waktu. Makanya keinginan Shin Tae-yong belum dipenuhi hingga saat ini. Sekarang, Shin Tae-yong telah berada di Korea Selatan sejak 1 November 2020. Belum diketahui kapan ex-pelatih Timnas Korea Selatan ini akan kembali ke Indonesia. Nama Fajar Faturrahman kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia U19. Sebelumnya ia tersisih dari daftar yang mengikuti pemusatan latihan di Kroasia pada Agustus sampai Oktober 2020. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong kembali memanggil Fajar untuk pemusatan latihan virtual. Kegiatan ini berlangsung pada 5 sampai 15 November 2020. Fajar adalah pilar Timnas Indonesia U19 sebelum era Shin Tae-yong alias di rezim Fahri Husaini. Pemain berusia 18 tahun itu tercatat sebagai top scorer tim di kualifikasi Piala AFC U19 2020 dengan 3 gol. Belum lama ini Fajar menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Borneo FC. Pemain asal Manowari Papua itu diikat dengan durasi 3 tahun. Fajar Faturrahman pun menegaskan, "Alhamdulillah, saya senang bisa kembali mendapatkan kepercayaan. Saya akan bekerja keras dan kesempatan ini akan saya maksimalkan dengan sebaik mungkin." Manajer Barito Putra Mundari Karya mengaku sempat marah-marah saat mengetahui dua pemainnya Alex Kamuru dan David Maulana diincar oleh klub luar negeri. Pasca kabar FC Utrecht meminati Bagus Kavi, terdapat dua pemain muda Barito Putra lainnya yang juga dilirik klub luar negeri. Mereka adalah Alex Kamuru U16 dan David Maulana U19.
Mundari Karya selaku manajer Barito Putra pun mengatakan, "Saya sempat marah tuh, dua pemain kita juga diincar. Kita akan konsen untuk membina pemain-pemain muda termasuk juga David dan Alex ini yang bakal menjadi pilar kita di musim yang akan datang." Dalam wawancara terpisah, Mundari juga menyayangkan bila David Maulana harus dilirik oleh klub lain di luar negeri. Mundari Karya pun menambahkan, "Dan dari kami ada perasaan seperti itu. Jangan-jangan David juga dilirik ini. Karena itu kan pasangannya. David sama Bagus terlihat sekali kalau main. Bahaya juga buat kami Barito Putra kalau harus kembali kehilangan pemain kami, karena kami juga memiliki target di Liga 1 dan itu sudah kami rencanakan dengan fokus di pemain muda." Mundari juga mengatakan ia telah menghubungi orang tua David agar sang pemain bertahan di Barito Putra. Akan tetapi kedua orang tua David Maulana berhalangan hadir karena masih ada kesibukan. Mundari Karya pun menegaskan, kalau David Maulana jangan sampai dilirik. Bahkan, saya juga baru berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena ada keinginan dari owner Pak Hasnur untuk mengundang orang tua beliau untuk ke Jakarta. Tapi karena ada kesibukannya, belum bisa dan belum ada kesempatan dalam waktu dekat ini. Selain Kapten Timnas U19 Indonesia, satu pemain muda lainnya yang juga diminati oleh klub luar negeri adalah Alex Kamuru. Mundari Karya mengaku bahwa cara main Alex sangat mirip dengan striker legendaris Timnas Indonesia Boaz Solosa. Karena hal itu juga Barito Putra enggan melepas wonderkidnya. Mundari Karya pun menegaskan, cara bermain Alex ini sangat mirip dengan Boaz. Saya yakin dia bisa mengikuti seniornya itu atau bahkan mungkin melebihi prestasi dari Boaz jika benar-benar kemampuannya dipoles. Salah satu media Malaysia ikut menyoroti mengenai rumor panas kedatangan pemain muda Indonesia Bagus Kavi ke salah satu klub di Liga Belanda, FC Utrecht. Seperti diketahui, isu mengenai FC Utrecht berhasil mendatangkan bintang muda Indonesia Bagus Kavi tengah menarik perhatian publik. Rumor Bagus Kavi yang akan ke FC Utrecht pun ternyata mengundang sorotan banyak pihak, termasuk salah satu media Malaysia VoketFC.com. Dalam salah satu artikelnya, media asal Malaysia tersebut menyoroti isu itu dengan memberikan judul "Bintang Muda Indonesia Bagus Kavi jalani ujian bersama klub Eredivisie FC Utrecht". Media Malaysia tersebut juga menyebut ada dua syarat yang diberikan oleh Barito Putra untuk FC Utrecht. Dalam artikelnya, VoketFC.com pun mengatakan, penyerang muda Indonesia Amiruddin Bagus Kavi bakal menjalani ujian bersama klub yang bermain di Eredivisie FC Utrecht. Namun, Barito Putra meminta dua syarat utama jika Bagus Kavi berhasil menandatangani kontrak bersama FC Utrecht. Pertama, Barito ingin klausul buyback dimasukkan dalam kontrak Bagus Kavi. Kedua, Barito Putra menginginkan biaya kompensasi latihan karena Bagus Kavi masih memiliki kontrak 1 tahun dengan klub yang bermarkas di Kalimantan Selatan tersebut. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye.